Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu semuanya. Baik, perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Eka Purba Darmatari, MPSI Psikolog. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu di semester 4, yaitu mata kuliah Psikologi Keluarga. Nah, beban mata kuliah yang akan saya sampaikan ini ada 2 SKS, ya. 2 SKS di mana ada 8 capaian pembelajaran selama 1 semester yang menjadi tujuan kemampuan akhir yang akan kita harapkan. Dari 8 capaian pembelajaran tersebut, salah satunya adalah diantaranya bahwa nantinya mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup psikologi keluarga dan perkawinan, jadi memberikan penjelasan tentang definisi, karakteristik, bentuk keluarga, kemudian juga mampu memahami dan menjelaskan konteks dinamika relationship, kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan dinamika dan tahap-tahap berkembangnya dinamika intimate relationship, mampu menjelaskan ya fungsi dan jenis perkembangan keluarga, mampu mengidentifikasi berbagai problematika yang ada di dalam keluarga, kemudian mampu juga mereka untuk mengidentifikasi perspektif teori sebagai dasar untuk menganalisis problematika keluarga. Dan tentunya ada juga mereka nantinya harapannya juga mampu memberikan intervensi mengenai kasus problematika keluarga menggunakan perspektif teori psikologi keluarga seperti itu. Nah, dari 8 capaian pembelajaran yang nanti kita harapkan, akan ada proses di mana penugasan dan keaktifan siswa dalam prosesnya yang akan menjadi penilaian. Di samping juga ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Masing-masing dari komponen penilaian tersebut ada bobotnya, di mana untuk penugasan dan keaktifan siswa serta kehadiran mereka itu dengan bobot 45%. Sedangkan untuk ujian tengah semester itu 25% dan ujian akhir semester itu 30%. Nah, nanti saya akan menyampaikan implementasi pembelajaran tentang psikologi keluarga, di mana saya akan menyampaikan bagian untuk menjelaskan tentang jenis keluarga dan pola perkawinan serta alasan ataupun motif orang melakukan pernikahan ataupun perkawinan seperti itu. Nanti kan kita akan saksikan bersama-sama bagaimana proses perkuliahan yang terjadi di kelas, dinamikanya dan diskusinya bersama mahasiswa. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan salam Om Santi 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 Om. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu ucapkan salam terlebih dahulu untuk kalian semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Ya, hari ini kita pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita di sore hari ini,
Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa bersama agar perkuliahan selama beberapa menit ke depan ini, 2 SKS ini berjalan dengan lancar dan kalian juga mendapatkan kebermanfaatan dari ilmu yang nanti kita diskusikan bersama ya. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Gimana kabarnya semua? Baik. Masih semangat ya di pertemuan ketiga kita mengikuti perkuliahan psikologi keluarga ini? Masih? Masih. Ya, kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang silabus dan kontrak perkuliahan. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah membahas ruang lingkup dan pengertian serta juga jenis-jenis keluarga ya, materi kemarin. Ada yang masih ingat di sini pengertian keluarga? Oke, yuk kamu gimana? Apa pengertian keluarga? Saya, keluarga itu terdiri dari 2 orang atau lebih Mm-mm. yang memiliki ikatan batin yaitu ikatan pernikahan dan bertujuan untuk meneruskan generasi. Oke, ya. Itu pengertian keluarga ya secara umum bahwa ada proses di sana, ada proses perkawinan tentunya. Masih ada yang ingat undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor berapa yang tentang perkawinan kemarin? Ada? Yang menyangkut tentang perkawinan. Nah, itu undang-undang berapa? Ya, Undang-Undang nomor 10 tahun 92 ya. Jadi keluarga itu merupakan apa? Menurut undang-undang ini? Oke. Iya. Oke, ya. Jadi menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 92, keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat ya, yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anak, atau ibu dan anaknya. Itu sudah disebut keluarga. Nah, sekarang ibu nanya, masih ada yang ingat apa itu keluarga inti kemarin? Yuk, Sarah. Keluarga inti itu adalah bagian keluarga yang paling mendasar. Itu terdiri dari ayah, ibu, dan Anak, iya, oke. Yang tinggal dalam satu tempat ya, itu keluarga inti. Kalian keluarga inti termasuk keluarga inti atau keluarga extended di rumah? Keluarga inti. Yang termasuk keluarga extended itu seperti apa? Siapa yang di sini tinggal di dalam keluarga extended family? Ada? Beserta siapa? Apa extended family? Masih ada yang ingat? Yang lain? Yang lain extended family apa? Trisna? Extended family itu artinya kayak keluarga yang masih memiliki hubungan darah seperti kakek, bibi, paman. Seperti saya masih tinggal sama kakek saya, terus paman saya. Oke, ya. Jadi extended family adalah sebuah keluarga di mana ada keluarga inti tetapi ada tambahan anggota keluarga lainnya ya. Misalnya yang tinggal bersama kakek dan neneknya, ada paman dan bibinya. Nah, itu termasuk extended family gitu ya. Ya, berarti kalian sudah siap ya untuk menerima materi hari ini karena hari ini Ibu akan memberikan materi di mana ada fungsi keluarga dan juga mengapa ada alasan-alasan kenapa orang melakukan atau melaksanakan perkawinan atau pernikahan. Tentu ada alasan positif ataupun alasan negatif yang mereka lakukan atau mereka putuskan sehingga memutuskan untuk proses perkawinan. Karena sebuah keluarga itu didahului oleh proses apa? Perkawinan dulu. Jadi sebuah perkawinan tentunya ada dasarnya, ada alasannya. Nah, di sini kita akan belajar itu dulu, ya. Jadi sebelum kita belajar tentang alasan
orang menikah, perkawinan. Kita simak dulu ya video berikut ini. Bisa kelihatan semuanya? Oke, sebentar. Pakai ini kok. Mau bicara sih? Hah? Cak. Kita ulang ya. Hah? Cantik banget anak emak. Ya dong, siapa dulu emaknya? Anton tuh baru datang. Anton? Kenapa, Mak? Mau Bapak? Mak, kondisi kita saat ini bikin Bapak pusing nih, Mak. Tambah emak lagi. Sekarang ini Lisa, anak perempuan kita. Dia bisa ngabisin duit orang. Enggak ada yang lain. Kasihan Lisa, Pak. Lisa, aku dulu ya. Bikinin minum sama kue. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Lisa. Bisa, Anton ini seorang pengusaha yang sukses. Lebih sukses dari menantunya si Sari. Dia tadi tuh pembeli. Kalau bisa. Gimana sih? Mau ngomong Indonesia? Iya, Bang. Jadi gini, aku udah berusaha dengan baik untuk sering mengatasi. Dan minggu depan kalau tidak ada hal-hal itu, aku udah mau. Oh, Lisa. Maksudnya Bapak bisa menikahi dengan seperti ini? Iya. Iya, Mak. Iya, Mak. Iya, enggak. Pokoknya ini aja. Kamu kalau tidak sama aku bahagia. Tapi Pak, bisa masih mau sekolah. Bisa masih mau belajar, nggak sekolah lagi. Bisa juga masih mau. Pokoknya kamu harus nikah sama aku. Mak. Lisa. 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 Oke, gimana? Cukup jelas tadi videonya? Itu sebuah film pendek ya dari Kemendikbud, kalau nggak salah judulnya Mengejar Mimpi ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan penugasan untuk kalian. Tadi kalian sudah menonton video pendeknya. Sekarang mungkin kita bagi kelompok menjadi dua kelompok ya, dua kelompok. Di kelompok utara, kelompok selatan gitu, silahkan berkumpul dan diskusikan ya, diskusikan tentang refleksi dari video pendek tersebut. Kemudian setelah itu nanti kalian mempresentasikan hasilnya, menyampaikan apa sih yang kalian dapat dari video tadi itu, yang nonton video pendek ini, apa yang ada di pikiran kalian gitu ya. Nah, itu sebuah kondisi, itu ada nyata di real kehidupan masyarakat kita, seperti itu. Baik, biar nggak lama-lama nanti ini nomornya pakai nomor 1, 2 aja ya.
biar adil ya. Nah, oke, bisa mulai dari Danendra, boleh ngitung dari 1, 2, terus nanti yang satu kumpul sama satu, 2 sama 2, kemudian didiskusikan. Oke, yuk Danen. Oke, yang 1 sama 1 di sini, yang 2 sama 2. Silahkan membentuk kelompok, boleh melingkar. Kemudian diskusikan, ya, diskusikan. Analisis video tadi itu. Nah, apapun hasil analisis kalian, nanti sampaikan satu orang perwakilan dari kelompoknya, ya. Silakan. Ibu silahkan didiskusikan bersama di kelompoknya masing-masing apa yang kalian temukan, kemudian silahkan dianalisis apa yang menjadi bahan diskusi tadi. Oke, good ya, sudah ya diskusinya. Ya, sekarang kita akan dengarkan apa yang dihasilkan dari masing-masing kelompok dari diskusi mereka masing-masing. Ya, dimulai kelompok berapa ini? Yuk kita coba. Kelompok 1 katanya. Mau shoot atau mau gimana nih? Nah, shoot, yuk. Salah mau menang untuk kelompok 1 yang menang. Ya, yuk, ayo, terserah. 1, 2, 3. Kalah. Ya, shoot apa ini? Shoot apa ini? Gunting batu kertas. 1, 2, 3. Oke, berarti yang kalah berarti duluan. Ya, yuk. Boleh disampaikan. Apa hasil diskusinya? Yang lain dengarkan ya. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari video yang kami tonton. Menurut kami, terdapat sebuah keluarga yaitu yang terdiri dari istri, ayah, dan anak yang sedang mengalami permasalahan ekonomi, sehingga ayahnya memaksakan kehendaknya untuk memaksakan anaknya menikah kepada remaja yang kaya yang dianggap bisa membantu permasalahan ekonominya. Namun anaknya menolak untuk menikah muda karena ia ingin melanjutkan pendidikan. Dan pendapat kami dalam melakukan pernikahan harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu agar tidak terjadinya penyesalan di kemudian hari. Selain itu, kesiapan fisik, mental, dan juga kesiapan finansial itu sangat penting agar untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. Oke, good. Itu, oke, good. Tepuk tangan ya. Yuk, sekarang hasil dari kelompok 1 seperti apa? Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai video yang telah kami tonton tadi. Jadi, kami di sini memahami bahwa ketidaksiapan individu dalam membentuk keluarga akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Jadi, dalam video tersebut, keluarga inti yang terdiri dari ayah dan ibu mengalami ekonomi yang tidak stabil karena ketidaksiapan ayah dalam mempersiapkan ekonomi dan menafkahi keluarganya, sehingga ayah akan menganggap anaknya sebagai beban. Dan untuk menghilangkan atau melepaskan beban tersebut, ayah memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan seorang pengusaha yang harapannya dapat melepas beban dan ekonomi anaknya terjamin. Sehingga mau tidak mau anaknya harus menerima menikah dengan seorang pengusaha dan harus meninggalkan sekolah dan prestasinya. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, terus kesimpulannya apa yang dari kelompok 1? Kalau tadi disimpulkan kelompok 2 kan memerlukan persiapan. Nah, kalau di kelompok 1 seperti apa? Apa yang disimpulkan?
Jadi dalam membentuk sebuah rumah tangga, penting sekali yang namanya sebuah perencanaan dan dimensi kesiapan agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan juga berkualitas. Oke, good. Ya, tepuk tangan kelompok 1 ya. Baik, apa yang tadi kalian sampaikan kelompok 2 maupun kelompok 1 memang benar sekali, ya. Setiap individu yang akan memutuskan ke jenjang perkawinan atau pernikahan tentu harus memiliki kesiapan-kesiapan. Itulah kenapa saat orang menikah itu memerlukan alasan. Untuk apa sih sebenarnya orang ini menikah? Untuk apa sih sebenarnya orang itu melakukan perkawinan? Itu kan ada alasannya yang mendasarinya. Nah, kita akan coba membahas sedikit alasan mengapa orang menikah. Nah, kira-kira video yang tadi itu termasuk alasan yang positif atau negatif orang menikah? Negatif. Kira-kira negatifnya itu seperti apa? Karena alasan apa? Dia sosial ekonomi. Ya, terjawab bahwa negative reason mengapa orang menikah itu salah satunya social pressure. Nah, tadi ada social pressure-nya ya. Jadi ada tekanan sosial dari orang tua ya untuk dia menikah. Atau misalnya kalau dibentuk kenyataannya misalnya ada orang yang sudah berusia misalnya sekitar 30, 35 tapi belum menikah. Tapi social pressure-nya keras. Ayo, kamu nikahnya kapan? Setiap kali ketemu, nikahnya kapan? Nah, ditanya seperti itu social pressure. Jadi pada saat ada tekanan-tekanan sosial, akhirnya dia buru-buru memutuskan menikah. Nah, itu ya. Kemudian tadi alasannya apa lagi tadi? Economic security ya. Jadi economic security itu adalah keamanan ekonomi. Orang menikah ya, memutuskan untuk menikah itu karena alasan ekonomi. Contoh seperti apa? Seperti tadi ya. Jadi karena finansial keluarga inti tadi bermasalah, kehidupannya yang morat-marit, alasan menikah itu untuk keamanan ekonomi, nyari pengusaha yang kaya raya. Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan sekarang. Kenyataannya banyak terjadi. Ya, bahkan untuk melindungi diri dari misalnya tidak bekerja, contoh ya, misalnya tamat kuliah, terus tuh nyari kerja nggak dapat misalnya, kita sebagai seorang perempuan ya, kemudian memutuskan menikah untuk alasan ekonomi. Karena kan setelah menikah kita akan berlindung di bawah apa? Kepala keluarga yaitu suami. Sehingga melindungi keamanan ekonomi kita. Padahal kita pengangguran sebenarnya gitu loh. Ini banyak terjadi. Ya. Atau kasus lain misalnya banyak sekali sekarang justru perempuan yang misalnya rela menjadi istri kedua, istri ketiga misalnya, ya. Rela menjadi seperti ini karena keamanan ekonominya terjamin. Nggak apa-apa deh saya jadi yang kedua, yang penting keamanan ekonominya bagus, setiap bulan 10 juta masuk. Nah, misal contoh ya, ini banyak juga fenomena seperti ini. Nah, jadi alasan orang menikah kalau udah negative reason, biasanya dia akan menemui banyak hambatan nanti di kemudian hari. Ya, kemudian ada juga alasan rebellion atau pemberontakan atau balas dendam, revenge ya. Jadi alasan orang menikah memberontak. Contohnya misalnya ada banyak problem di dalam keluarganya, broken home misalnya ya. Jadi dia memutuskan keluar dari rumah dengan memberontak. Cara memberontaknya cepat-cepat nikah aja. Ini banyak. Pernah mendengar kasus seperti ini? Kira-kira? Misalnya teman atau kakaknya teman gitu ya, memutuskan untuk menikah karena di dalam keluarganya sudah nyerah, nggak kuat misalnya. Dengan keluarga yang broken home misalnya. Jadi dia memutuskan menikah.
yaitu pemberontakan, menikah tapi memberontak gitu ya. Atau alasan balas dendam. Contohnya misalnya diputus pacar atau ditinggal nikah duluan gitu ya. Bukan ditinggal nikah duluan, maksudnya misalnya pisah sama pasangan pacar gitu ya. Ini yang pacarnya udah dapat gandengan, kita belum. Nah, akhirnya yang kita lakukan untuk membalas dendam bahwa saya lebih move on nih dari kamu, saya punya pasangan. Akhirnya apa? Kena pacar scam ya. Contohnya di Facebook, di aplikasi tantangan ya, nah, gitu misalnya ya. Jadi ketemu sekali, 2 kali lewat virtual online, udah buru-buru menikah. Saya merasa cocok, saya merasa chemistry-nya kuat misalnya. Ya, hanya dengan alasan, oh aku move on nih dari kamu, gitu ya. Bisa jadi. Nah, sehingga alasan kita menikah menjadi negative reason, dan ini kalau ini dibawa, nah akan ada hambatan di kemudian hari, ya. Kemudian, nah ini yang sering juga terjadi ya. Practical solution to problem. Jadi menikah itu adalah alasan atau solusi yang praktis. Apa contohnya? Kehamilan yang tidak diinginkan. Oke. MBA kalau bahasanya ya, married by accident. Jadi menikah itu adalah solusi praktis saja. Udah, kalau bahasa Balinya antenang aja gitu ya. Udah nikahkan aja. Gitu. Karena itu solusi praktis untuk menyelesaikan masalah dianggap. Padahal tidak seperti itu. Problemnya akan menjadi lebih kompleks di kemudian hari. Pada saat alasan-alasan ini menjadi solusi yang praktis seperti itu. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini? Alasan negatif orang menikah. Ya, nah kalau positive reasonnya apa? Nah ini yang perlu kita gali di diri kita ini. Kalau nanti memutuskan berumah tangga, kalian kan calon konselor nih nanti. Nah pastinya akan berumah tangga. Nah kalau berumah tangga, alasan-alasan yang positif tentu akan kita bangun. Ya, tentu saling menyayangi, love and companionship ya, saling menyayangi. Kemudian apa alasan lagi? Ya, to have a children ya, alasan kita tuh untuk meneruskan generasi keturunan gitu ya. Kemudian sebagai adult identity, jadi sebagai identitas seorang dewasa ya. Jadi kalau secara sosial di umur-umur tingkatan tertentu itu kan sudah ada identitas berumah tangga. Nah ini menjadi tujuan ataupun dasar kita juga. Kemudian ada komitmen and personal fulfillment tentunya. Tentunya ini mesti ada komitmen dan keyakinan bersama pada saat kedua pasangan memutuskan untuk menikah. Dan tentunya positive reason selanjutnya itu adalah keberlangsungan. Karena menikah itu bukan perkara kamu menikah setahun 2 tahun selesai gitu ya. Tidak semudah itu. Karena hubungan itu mesti dibangun dengan kontinuitas. Jadi dengan keberlanjutan. Di dalam keberlanjutan itu ada prosesnya. Nah itulah yang akan kita bahas nanti dalam keberfungsian sebuah keluarga dan kekukuhan keluarga. Di materi selanjutnya kita akan membahas itu. Sekarang kemarin kita bahas tentang apa itu keluarga ya, apa aja jenisnya. Kemudian sekarang kita bahas kenapa orang menikah ya, apa saja alasannya. Oke, karena tentunya ada faktor pendorong dan ada faktor penarik gitu ya, seseorang melakukan motif perkawinan ataupun pernikahan ya. Ada faktor pendorong di sini ya, hal-hal yang menjadi faktor misalnya tadi konformitas, ada rasa sayang, legitimasi, dan tentunya memiliki keturunan. Kalau faktor penariknya atau motif perkawinan faktor penarik itu
Contohnya misalnya ada persahabatan, berbagi rasa dan komunikasi ya. Karena kalau sudah menikah, sebuah pasangan suami istri ini akan menjadi seorang sahabat. Kita bisa berpartner ya. Kita bisa berbagi rasa satu sama lain. Kita juga bisa bertukar pikiran dan berkomunikasi. Ya, karena setiap saat kan pasti kita punya masalah ya. Kalau udah punya pasangan, oke, seperti itu. Ya, baik. Tadi kita sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu juga sudah sampaikan materi tentang alasan positive reason dan negative reason, alasan orang menikah. Ya, jadi ini sekarang di akhir sesi perkuliahan kita simpulkan bersama ya. Menurut kalian apa nih yang menjadi simpulan dari perkuliahan kita pada sore hari ini? Apa? Bahwa refleksinya seperti apa? Bahwa saat kita akan memutuskan untuk berkeluarga, kita mesti memiliki persiapan-persiapan yang matang ya. Apa saja tadi? Ada persiapan secara fisik, kemudian ekonomi, mental, sosial maupun spiritual tentunya ya. Karena permasalahan hidup itu akan banyak terjadi dalam proses perkawinan, sehingga aspek spiritual itu tetap menjadi dasar kita untuk menyelesaikan permasalahan juga ya. Kemudian apa refleksi buat kita semua, buat kalian sebagai calon konselor nanti, untuk menjadi lebih apa? Lebih mempersiapkan diri, kemudian lebih berhati-hati. Oke ya, jangan sampai kepleset ya. Yang sudah punya pacar ini juga, ngerti kepleset maksudnya? Ya, lebih berhati-hati, berkomitmen. Kemudian kita menjadi lebih waspada juga saat memutuskan nanti untuk ke jenjang perkawinan. Seperti itu ya. Baik, itu saja perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita akan membahas materi keberfungsian keluarga dan kekukuhan keluarga ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana perkawinan, kemudian alasan orang menikah. Besok di minggu depan kita akan belajar bagaimana sih sebuah keluarga menghadapi permasalahannya, bagaimana dia berfungsi. Seperti itu. Berfungsi di dalam keluarganya masing-masing itu seperti apa. Itu kaitan materi hari ini dengan materi minggu depan. Jadi penugasannya untuk materi minggu depan ya, kalian amati di keluarga masing-masing ya, di keluarga masing-masing seperti apa keberfungsian keluarga kalian, seperti apa kekukuhan keluarga kalian. Ya, dalam menghadapi problematika keluarga. Ya, itu yang akan kita bahas nanti di minggu depan. Silahkan itu nanti amati bagaimana keluarga kalian masing-masing, dan silahkan dicatat, dianalisa apa saja sih keberfungsian dan kekukuhan keluarganya. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih ada pertanyaan yang belum jelas atau semua sudah? Oke, ya. Sudah ya, penugasan juga sudah Ibu berikan tadi ya. Sekarang Ibu akan presensi untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Sekaligus kita akan presensi ya. Ibu panggil aja. Sekaligus di sistem aja ya. Adrina hadir? Danendra, Krisnayanti Putri, Febrianti, oke, Dinda Amara, Devika, Suryaningsih, Gita, Ratih Ayu, oke, Agnes, oke, Yuniastri Swantari, Ari Anggreni, Agus Ari Dwipa, Dimas, Sarah, Putu Ayu Trisna, Monik, Dewi Yuliantari, oke,
Yuliantari sakit ya? Nadia Kirana? Linda? Oke, semuanya hadir ya. Jadi nanti yang satu ada yang sakit. Baik. Ya. Oke, sudah Ibu presensi. Ya, terima kasih banyak semuanya atas kehadiran kalian dan kesempatannya kita berdiskusi, kemudian kita belajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, boleh nanti hubungi Ibu, berkabar ataupun bertanya lewat chat. Saya belum paham ini Ibu, bertanya ataupun berdiskusi saat Ibu ada di kampus, nggak apa-apa ya, silahkan saja. Ibu terbuka dengan itu semuanya. Ya, karena ini juga sudah jam, Ibu akhiri aja perkuliahan kita hari ini. Tadi kita awali dengan berdoa bersama, kita akan tutup dengan juga berdoa sebagai akhir dari kegiatan. Baik, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari tadi benar-benar bermanfaat dan kalian pulang ke rumah masing-masing selamat sampai di tujuan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat malam dan terima kasih semuanya. Silakan bisa kembali ya.